sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu atau masyarakat Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, para aktivis lembaga kemasyarakatan Kecamatan Muara, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini dengan keadaan cuaca yang mendukung. Cuaca yang mendukung ini merupakan restu dari Tuhan supaya rencana atau acara kita ini berjalan dengan lancar. Dalam acara ini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai caleg yang akan bertarung pada pemilihan legislatif serta sosialisasi money politik dalam pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang. Untuk itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak atau Ibu, Abang atau Adik, serta kepada seluruh masyarakat dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Jelita Novalina Sijabat. Saya biasa dipanggil dengan Nova. Usia saya 21 tahun. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Nama bapak saya Salomon Sijabat dan ibu saya Rosmi Siregar. Saya menempuh pendidikan pada dasar yaitu di SD Negeri 1733 42 Simatupang, SMP Negeri 2 Muara, dan SMA Negeri 1 Muara. Tidak berhenti di situ juga, saya melanjutkan program diploma 3 yaitu Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Medan dan lulus dengan IPK 3,9 dan saya juga pada waktu itu menjadi lulusan terbaik. Saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Fisipol. Saya menyelesaikan S1 saya pada tahun 2022. Dan saya tergiur lagi untuk mencoba S2. Saya mencoba jenjang S2 di Universitas Jakarta dengan mendapatkan gelar MSI. Dari pendidikan saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu perlu, pendidikan itu penting bagi siapapun. Semua orang bisa sukses jika ada niat dan kemampuan. Pendidikan tidak memandang usia. Saya lahir di keluarga yang berbahagia. Saya lahir pada tanggal 18 November 1999, tepatnya di Kota Tangerang. Saya beragama Kristen Protestan. Saya juga aktif dalam organisasi, misalnya seperti OSIS, mulai dari tingkat SMP hingga SMA, organisasi pemuda gereja, pramuka, drum band, dan masih banyak lagi organisasi yang saya ikuti. Organisasi tersebut merupakan penambahan pengalaman kita untuk menjenjang karir di masa yang akan datang. Menjadi calon legislatif bukanlah hal yang mudah, tapi itu merupakan suatu kehormatan bagi saya, di mana nantinya semua aspirasi masyarakat akan tertuang dalam calon legislatif yang akan terpilih. Sebelum sampai di sini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya dalam acara ini. Visi saya adalah membangun Tapanuli Utara, terutama Kota Muara, menjadi unggul dalam bidang hal apapun. Misi saya adalah yang pertama, menjadikan Kota Muara menjadi lumbung padi, penyedia pangan dan sandang, dan menjadikan tempat wisata yang berintegritas dan beredukasi.
Penyampaian visi dan misi merupakan hal yang penting bagi masyarakat supaya mereka mengetahui program kerja yang akan dilakukan oleh caleg yang terpilih nantinya. Dari sini, saya yakin saya memiliki kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya Kota Muara untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam hal pemilihan ini atau pencalonan ini, banyak sekali konsekuensi yang harus ditanggung. Itu semua akan terasa terbayar atau terasa ringan jika saudara-saudara sekalian memberikan hati dan pikirannya kepada saya untuk bisa memimpin Kota Muara ini. Pada masa pemilihan ini, sudah banyak berita maraknya tentang paham politik uang atau money politik. Politik uang sendiri itu adalah politik yang mementingkan dan menggunakan uang di atas segala hal. Paham money politik sudah tersebar luas di Indonesia. Para calon wakil rakyat sudah banyak yang menggunakan paham ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa duduk di kursi yang mereka inginkan. Membujuk-bujuk rakyat, merayu rakyat saat melakukan kampanye dengan omongan yang mempersuasif yang disertai dengan money politik, itu tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang belum mengetahui hal yang pasti tentang paham politik uang ini, dikarenakan pola pikir yang bisa dibilang rendah, sehingga mereka beranggapan bahwa paham money politik ini tidak terlalu penting. Paham money politik itu dosa. Itu sama saja tidak menghargai Pancasila sebagai dasar negara kita. Jika saudara-saudara sekalian memilih calon wakil rakyat dengan menggunakan paham tersebut, niscaya maka semua aspirasi masyarakat tidak akan tercapai. Mereka yang dipilih menjadi calon wakil rakyat duduk serta mengangkat kaki di kursi goyang mereka dengan santai, padahal masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Rakyat menjadi miskin, tidak ada kemajuan, dan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Rakyat itu butuh sesuatu kenyataan, bukan hanya janji manis, ataupun bukan hanya sekedar omong kosong pada saat waktu kampanye. Wakil rakyat yang terpilih memiliki amanah dan mandat yang dikirim dari rakyat yang memilih. Rakyat percaya bahwa dengan mereka memilih calon wakil rakyat si A, mereka akan memperoleh sesuatu yang mereka inginkan selama ini. Rakyat juga mau suatu inovasi yang baru dari wakil rakyat mereka yang baru, yang mereka pilih, dan rakyat tidak memerlukan kepalsuan atau bisa dibilang PHP yang disebut pemberi harapan palsu yang biasanya digunakan istilah zaman milenial oleh anak muda sekarang. Nah, di sini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka serta mengubah mindset kita tentang paham money politik, terutama untuk rekan saya calon legislatif lainnya. Mari kita gunakan persaingan yang sehat supaya rakyat yang memilih kita tidak menyesal di kemudian hari. Melakukan kampanye dengan informasi yang beredukasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Banyak cara, banyak ide,
banyak pikiran, banyak gagasan pikiran yang bermanfaat yang dituangkan masyarakat untuk kita bisa duduk di kursi yang kita inginkan. Untuk menyampaikan inspirasi dari rakyat kita ini, kita gunakan persaingan murni, tidak melibatkan uang dalam hal apapun. Saya yakin dengan kita menaburkan hal yang baik, kita akan menuai hal yang jauh lebih baik dari ini. Saya percaya akan hal tersebut. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Untuk itu, saya meminta dukungan, doa, dan restu dari saudara-saudara sekalian supaya saya diberikan izin untuk menjadi calon anggota legislatif tingkat DPRD Tapanuli Utara dari Partai PDIP dengan nomor urut 2 dan daerah pemilihan 3 yang mencakup wilayah Kota Siborong-Borong dan Kota Muara, agar saya bisa menyampaikan aspirasi saudara-saudara sekalian serta bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekian pidato dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah ataupun kata yang tidak berkenan, jangan simpan di hati saudara sekalian. Ingat, tanggal 17 September 2020 dilakukan pemilihan umum untuk calon anggota DPD, DPR, dan DPRD. Untuk itu, jangan sampai golput, karena suara yang saudara berikan bisa menjamin kesejahteraan bangsa ini. Dan ingat, jangan lupa untuk mencoblos nomor 2 atas nama Jelita Novalina Sijabat dari Partai PDIP. Suaramu, masa depanmu juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan menghendaki acara ini dan melancarkan pemilihan ini. Horas, horas, horas.